Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah live streaming Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GPIB Irene pada malam hari ini. Sebagai pelayan firman akan dilayani oleh Diaken Bapak Dani Ratuwalu. Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersama Mars Berkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, hanya pada Tuhan pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah ini mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami berserta kaum Bapa kiranya dapat berkumpul untuk menaikkan ibadah Persekutuan Kaum Bapa pada malam ini. Kiranya Tuhan hadir dan menyertai dari awal, tengah, dan akhirnya pada ibadah ini. Terpujilah dan mulia namamu di surga. Haleluya. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 63 ayat 2 hingga 9 secara berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku,
Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Kembali kita bersama untuk menaikkan puji-pujian dari Gita Bakti 61, bait 1 dan 2. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarkah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Kita akan memasuki pelayanan firman. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Roma 8 ayat 14 sampai 17. Perjanjian Baru Roma 8 ayat 14 hingga 17. Jika sudah didapat, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami, kaum Bapa, pada malam hari ini untuk bersekutu, memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Kami akan membaca firman yang sebentar lagi kami harapkan dapat menjadi panutan hidup kami, dapat menuntun kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa, bersabdalah karena kami siap mendengar. Amin. Saya jemput Bapak-bapak untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membaca dari Roma 8 ayat 14 sampai 17 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris,
Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian bacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam kaum Bapak. Sejak pemberlakuan pembatasan sosial karena wabah virus corona, hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun kita melakukan ibadah secara daring. Tentu ada kerinduan di hati bapak-bapak, di hati kaum bapak, untuk dapat berkumpul dalam persekutuan ibadah secara tatap muka, di mana kita bisa berdiskusi, tertawa bahagia bersama setelah pelaksanaan ibadah, serta mendapat banyak kebahagiaan lainnya yang bisa kita dapat dengan kehadiran kita di dalam ibadah persekutuan kaum Bapa ini. Puji Tuhan, dengan menurunnya grafik paparan COVID-19 yang kita dengar akhir-akhir ini, serta peningkatan yang signifikan dari masyarakat yang mulai menerima vaksin, kita berharap Indonesia dalam waktu dekat, khususnya Jakarta, bisa mencapai herd immunity dalam waktu dekat, dan kita dapat segera berkumpul kembali dalam ibadah PKB secara tatap muka. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya atas nama segenap pelayan jemaat sektor Eden, penatua, diaken, pelayan Pelkat, menyampaikan salam damai kasih Kristus kepada segenap kaum Bapa. Dirgahayu 76 Republik Indonesia, dan salam sehat bagi kita semua. Kaum Bapa yang berbahagia, pada minggu ke-12 sesudah Pentakosta ini, renungan pagi dan malam yang selalu kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan melalui bacaan serta renungan malam hari ini, Rasul Paulus mau mendorong kita sebagai orang percaya agar dapat hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Menjadi orang percaya juga harus menanggalkan manusia lama yang hidup dalam keinginan daging dan menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah secara total. Kita tahu bahwa keinginan daginglah atau roh perbudakanlah yang selama ini menjadi sumber penghalang bagi kita untuk hidup dalam Roh Allah. Roh perbudakan tersebut menjadi penghalang kita disebut anak-anak Allah. Untuk membahas hal ini,
kita perlu sungguh-sungguh mengerti maksud dari kalimat dipimpin Roh Allah. Kata dipimpin dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani yang berarti ayontai dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti memberikan dorongan atau memberikan desakan yang lebih untuk memaksa dan mempengaruhi pikiran. Ayontai adalah memberikan dorongan atau desakan yang lebih untuk memaksa dan mempengaruhi pikiran. Jadi kata dipimpin dalam ayat 14 ini tidak sesederhana seperti apa yang sering kita pikirkan selama ini. Kita tidak dapat dipimpin oleh Roh Allah jika kita tidak mau dipaksa atau tidak mau didorong oleh Roh Allah untuk mengubah keinginan daging kita menjadi memiliki teladan seperti Kristus. Masih banyak orang Kristen yang dalam keseharian kehidupannya tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, dan mereka terjebak di dalam roh perbudakan. Kesenangan duniawi, harta, kekayaan, kedudukan dan jabatan, pujian dan sanjungan manusia masih membuat orang Kristen meninggalkan pimpinan Roh Allah di dalam dirinya. Oleh karena itu, jika orang Kristen membiarkan Roh Allah mengisi hidup mereka dan mau dituntun oleh Roh Allah, barulah mereka layak menjadi anak Allah. Dan oleh Roh tersebut, maka kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita, seperti yang tertuang di dalam ayat 15. Orang yang benar-benar dipimpin Roh Allah akan berjalan beriringan dengan Allah. Karena Roh akan mengubah pikiran kita untuk mengerti kehendak Allah tersebut. Manusia yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki roh yang selaras dengan Allah. Dengan demikian, maka Roh Allah akan bersaksi bahwa orang tersebut adalah anak Allah. Dan karena kita anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris dari janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Janji ini bukanlah janji dunia fana seperti kesuksesan, kekayaan, berkat melimpah, dan lain sebagainya. Justru di dunia ini Kristus telah menderita. Maka kita pun wajib menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita nanti dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi dengan hal ini jelaslah bahwa janji yang dimaksud adalah janji di kekekalan nanti, di langit baru dan bumi yang baru. Ketika kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, jika pengertian sebagai anak Allah hanya dipahami dengan mencuplik ayat tertentu tanpa memahami makna yang sebenarnya, maka kita sudah terjebak ke dalam pemahaman yang tidak tepat. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini juga,
kita sering mendengar perkataan, karena orang Kristen adalah anak Allah, maka orang Kristen adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, sering kita mendengar, karena orang Kristen adalah anak Allah, maka orang Kristen adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Masalahnya, kutipan ayat 17 ini tidak lengkap. Sehingga banyak orang Kristen yang berpikir mereka sebagai anak Allah dan berhak menerima janji kesuksesan, perlindungan, kesembuhan, berkat melimpah, dan masih banyak lainnya tanpa perlu berusaha keras dan berjuang dalam hidupnya. Jika kita membaca secara utuh, kita akan memahami setelah kata-kata janji Allah tidak diakhiri dengan tanda titik. Jadi di ayat 17, setelah kata-kata janji Allah tidak diakhiri dengan tanda titik. Saya bacakan kembali. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada penjelasan yang mengatakan kelanjutan dari janji Allah tersebut, bahwa kita wajib menderita bersama-sama dengan Dia supaya nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kaum Bapak terkasih, menjadi anak Allah berarti harus mau dipaksa dan didorong oleh Roh Allah untuk mengubah pola pikir lama kita sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi anak Allah juga berarti kita memiliki janji yang kekal di dunia yang akan datang. Dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sambut dengan jawaban umat dari Gita Bakti 254 bait pertama dan 3. Apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh
kasih yang sempurna dan berkat penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini ya Bapa. Kami yakin Bapa bahwa apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kami adalah benar adanya, dan bahwa untuk dapat menjadi anak-anak Allah, kami pun harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Allah di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang membimbing kami di dalam membaca dan merenungkan firman pada malam hari ini Bapa. Dan biarlah apa yang boleh kami dapat pada malam hari ini juga dapat kami beritakan, dapat kami bagikan kepada keluarga kami, kepada istri dan anak-anak kami, kepada orang tua dan saudara kami, sehingga semakin besar dan semakin banyak umat yang mau menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, dan mereka pun layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah dan renungan yang boleh kami laksanakan pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini ya Bapa, kami juga mau berdoa buat gereja, khususnya GPIB Rene dan pelayanannya, buat Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende, Ibu Pendeta Ana Sairang, PHMJ, Penatua, Diaken, pelayan Pelkat, musikus, Kantoria, Inforkom, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kami mau mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah memberkati mereka untuk bisa bersama-sama kami mendukung terlaksananya ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini. Berkati mereka di dalam keseharian mereka Bapa, dan biarlah dengan bimbingan Roh Kudus-Mu Bapa, mereka sepenuhnya juga dapat dipimpin oleh Roh Allah sehingga layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kami mau berdoa juga bagi
bangsa dan negara kami Bapa, bangsa Indonesia yang baru saja merayakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus kemarin. Terima kasih Bapa untuk pemimpin kami, untuk penyelenggara kepemimpinan di negara ini Bapa, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, juga anggota DPR, MPR, serta pejabat-pejabat lain. Terima kasih ya Bapak untuk kepemimpinan mereka bagi negara tercinta kami ini selama ini. Terima kasih atas upaya mereka dalam menanggulangi wabah virus corona yang saat ini sedang melanda dunia Bapak. Terima kasih untuk kebijakan-kebijakan mereka bagi pelayanan gereja-gereja, pelayanan kasih dari seluruh gereja yang ada di Indonesia ini Bapak. Kami juga mau berdoa buat aparat TNI, Polri Bapak, yang tetap setia menjaga kesatuan negara kami ini dan menjaga serta berupaya menanggulangi wabah virus corona ini juga Bapak. Berikan mereka kesehatan selalu Bapak, agar mereka dapat tetap menjaga negara tercinta kami ini, tetap dapat menjaga kerukunan masyarakat ini seperti yang Kau harapkan Bapa. Juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu, janda, duda, yatim piatu, serta anak-anak telantar Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan melalui Roh Kudus-Mu, untuk mereka dapat tetap bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu di tengah situasi wabah virus corona dan penurunan ekonomi dunia saat ini Bapak. Bapak, kami yakin dan percaya Engkau mampu memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka tetap dapat mengucap syukur untuk segala bentuk kehidupan yang boleh terjadi saat ini Bapak. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami haturkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus, melalui perantaraan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan pada Alkitab dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan,
Kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 82 bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Bapak-bapak, mari kita kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam syukur kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala karya yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Dan kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi setiap langkah kehidupan kami ini. Terimalah persembahan kami ini yang berasal daripada-Mu jua, sebagai tanda ungkapan terima kasih kami atas dalam kehidupan kami. Dan semuanya itu untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Amin. Jemaat diminta untuk tetap berdiri. Kita akan memasuki amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Tersambut dengan nyanyian Gita Bakti 215 bait 1 dan 2, Ku ingin selalu dekat padamu. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti
Bapa, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih. Ibadah selesai.